Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Saudara yang terkasih, apakah saudara mengasihi Tuhan? Jika saudara menjawab ya, apa buktinya? Ya, setiap minggu saya ke gereja, saya terlibat dalam pelayanan. Saya adalah orang yang support dana besar di dalam pembangunan gereja, dalam segala aktivitas dalam gereja. Tapi benarkah ini sudah menjadi bukti atau ukuran bahwa kita mengasihi Tuhan bila kita melakukan itu semua hanya sebatas aktivitas lahiriah? Saudaraku, dalam Markus 12 ayat yang ke-30 dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Kata segenap berarti menempatkan Tuhan pada skala prioritas utama dalam hidup kita. Kita menjadikan Tuhan sebagai subjek kasih satu-satunya. Tidak ada yang boleh kita kasih lebih daripada Tuhan. Tuhan adalah yang utama dan nomor satu dalam segala hal, saudara. Tidak ada siapapun dan apapun yang dapat menggeser posisi Tuhan di dalam hidup kita. Inilah yang disebut mengasihi Tuhan dengan sungguh. Tapi seringkali kita mencintai segala sesuatu yang ada dalam dunia ini lebih daripada Tuhan. Kita mencintai uang atau harta lebih daripada Tuhan. Kita mencintai pekerjaan lebih daripada Tuhan. Waktu-waktu kita banyak tersita untuk perkara-perkara duniawi daripada untuk bersekutu dan mencari hadirat Tuhan. Tetapi bagi Daud tidak demikian. Mazmur 84 ayat 11, firman Tuhan berkata, "Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik." Saudaraku, mengasihi Tuhan berarti memberikan segenap keberadaan hidup kita untuk dikuasai, dipimpin oleh Roh Tuhan. Artinya, kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari, memikirkan jalan-jalan Tuhan, tunduk kepada kehendak Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, memegang teguh janji Tuhan, dan rela dibentuk, rela dididik oleh Tuhan. Maka kita tidak masuk dalam kategori sebagai orang yang mengasihi Tuhan jika kita tidak hidup dalam ketaatan, saudara. Yohanes 14 ayat 23 dan 24, "Jika seorang mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, ia akan menuruti firman-Ku. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku." Karena itu ingatlah, marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan, sebab bukan setiap orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan bagi kami saat ini. Kami menyadari Engkau datang mengajar, mendidik kami, dan sekaligus menegur kami bahwa kami harus membuktikan kami mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya dengan memprioritaskan Tuhan. Bukan sebaliknya, kami lebih sibuk dengan hal-hal yang ada di dalam dunia ini dan bahkan mengabaikan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kepercayaan yang Tuhan beri bagi kami. Pekerjaan, usaha, bisnis, studi, bahkan juga pelayanan. Tapi Tuhan tidak menginginkan kami mengasihi itu semua lebih daripada mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kembali Engkau ingatkan kami dengan tegas bahwa bukan setiap orang yang berseru kepada Engkau Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan
melakukan kehendak Bapa di sorga. Orang-orang yang taat kepada firman-Mu, yang taat dan mengasihi Tuhan dengan sungguh, itulah yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah Roh Kudus memimpin kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.